Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita, diberkati oleh Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Pimpin kami hari ini oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita dan sekaligus menjadi penuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini, saya mempersiapkan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Saya meminta supaya saudara mempersiapkan Alkitab saudara dan membaca ayat ini setelah mendengarkan renungan ini nanti. Dan ayat yang menjadi acuan untuk renungan kita, saya akan membacakan dari ayat 6 dan ayat 7. Demikian bunyinya saudara, mari kita dengarkan bersama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan kita saudara. Dan topik yang ingin kita renungkan dari pembacaan ini adalah Anda tidak perlu khawatir lagi. Itu yang perlu kita renungkan saat ini saudara. Kekhawatiran memang selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia, dari masa ke masa, tanpa terkecuali juga bagi orang percaya. Bahkan Rasul Paulus pun pernah dihinggapi oleh rasa khawatir ini saudara. Tetapi ia mempunyai kiat bagaimana mengatasi kekhawatiran dalam hidupnya. Dan kalau kita lihat, dia juga ingin supaya setiap kita dapat mengatasi kekhawatiran itu di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah ada beberapa kiat yang dimaksudkan oleh Paulus untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Itulah yang ingin kita dapatkan dari perenungan yang telah kita baca lewat kebenaran firman ini, sehingga kita pun dapat menghadapi setiap kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul di dalam kehidupan kita hari demi hari saudara. 3 kiat ini, yang pertama adalah, coba kita perhatikan beberapa kiat ini. Yang pertama adalah doa yang benar. Kiat pertama yang diajarkan oleh Paulus untuk kita bisa menang atas kekhawatiran atau tidak perlu khawatir lagi dalam hidup ini adalah doa yang benar saudara. Seorang hamba Tuhan pernah mengatakan demikian, kekhawatiran dan doa lebih bertentangan satu dengan yang lain dibandingkan dengan api dan air. Ini suatu statement yang menarik sebenarnya saudara, karena api dengan air itu sudah sangat jelas bertentangan. Tetapi masih jauh lebih lagi bertentangan kekhawatiran dibandingkan versus dengan doa. Itu masih saudara. Jadi banyak berdoa membuat kita bisa kuat menghadapi masalah yang datang dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita jarang atau tidak pernah berdoa, itu pasti kita akan semakin lemah, dan pasti kita tidak akan bisa keluar dari persoalan-persoalan kehidupan kita, termasuk kekhawatiran yang kita alami setiap hari. Kita dapat membawa segala hal di dalam doa kita. Begitu pentingnya kita berdoa, karena di dalam doa kita bisa membawa segala perkara kehidupan kita kepada Tuhan. Itu yang diharapkan oleh kebenaran ini. Baik hal-hal yang besar, baik pergumulan-pergumulan kecil yang mungkin tidak terlalu kita pikirkan dalam hidup ini. Tetapi dengan berdoa kita bisa membawa, meletakkan segala perkara-perkara hidup ini kepada Tuhan.
sehingga kita tidak akan mengkhawatirkannya lagi. Kita cenderung memang untuk berdoa tentang hal-hal yang besar saja. Kalau kita perhatikan cara hidup kita, kalau kita jujur, ketika datang persoalan-persoalan besar, kita begitu giat berdoa. Tetapi untuk persoalan-persoalan kecil, terkadang kita lupa untuk berdoa. Padahal kita tahu bahwa persoalan kecil seringkali menjadi sumber masalah yang menimbulkan persoalan besar di dalam kehidupan kita. Seorang hamba Tuhan juga yang bernama Barclay, Barclay dia pernah mengatakan demikian, saudara. Tidak ada yang terlalu besar untuk kuasa Allah, dan tidak ada yang terlalu kecil untuk kasih dan perhatian Tuhan. Itu yang perlu. Jadi apapun masalah kehidupan kita, besar atau kecil, semua itu kalau kita letakkan di tangan Tuhan, Tuhan pasti perhatikan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti dengar. Itu maksudnya, saudara. Jadi marilah kita datang kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menolak kita ketika kita berdoa. Dan ketika kita yakin doa kita dijawab oleh Tuhan, maka itu menjadi sebuah jaminan kepastian bagi kita untuk tidak akan khawatir lagi dalam hidup ini. Yang kedua adalah berpikirlah yang benar. Ini yang disampaikan oleh Paulus bagi kita. Khawatir adalah pemikiran, itu berbicara tentang otak, saudara. Dan perasaan hati, ini perasaan berbicara hati, maksudnya yang salah tentang keadaan, tentang orang atau tentang hal-hal tertentu bisa membuat kita menjadi semakin khawatir. Itu baik otak kita dan hati kita yang sering berpikiran atau sering melihat segala sesuatu itu salah, apakah itu keadaan, ataukah itu situasi, ataukah itu orang, atau apapun itu, membuat kita terjebak dalam bingkai kekhawatiran dalam hidup ini, saudara. Sehingga pikiran yang salah menyebabkan perasaan yang salah juga. Dan tidak lama kemudian hati dan pikiran itu akan saling bertentangan. Dan akhirnya kita akan dihantui, akan digerogoti oleh perasaan kekhawatiran. Sehingga pikiran dan hati kita sering menjadi penentu kita khawatir atau tidak dalam hidup ini. Makanya berpikirlah secara benar. Itu yang dimaksudkan. Dr. Walter Kaufer pernah melaporkan hasil penelitiannya tentang kekhawatiran yang menunjukkan, saudara, bahwa ternyata hanya 8% sajanya dari hal-hal yang dikhawatirkan oleh seseorang adalah hal yang masuk akal sebenarnya. Hanya 8%. Kalau saudara khawatir, sebenarnya hanya dari sekian banyak yang kita khawatirkan itu, hanya 8% itu yang bisa masuk akal sebenarnya. Sisanya 92% bisa itu merupakan sebuah khayalan atau sesuatu yang tidak pernah terjadi, ataupun itu bisa dikatakan hal-hal yang berada di luar kendali manusia. Tetapi karena budaya khawatir ini telah kita hidupi, sehingga kita merasa bahwa semua itu adalah sebuah fakta. Padahal sebenarnya 92% itu hanya sebuah khayalan pikiran kita yang saling bertentangan dengan hati dan perasaan kita, membawa kita larut di suasana yang tidak pasti itu. Itulah kekhawatiran yang sering melanda hidup kita, saudara. Itu yang kita lihat. Tetapi kita tahu kenapa kita terjebak di situ. Ada musuh kita, iblis. Dia selalu berusaha menyesatkan pikiran kita. Dia dengan cara-cara berbohong, dengan kelicikannya, sehingga kita tidak hanya cukup berkata kepada diri sendiri untuk berhenti khawatir, karena hal itu tidak mengalahkannya. Tidak, saudara. Obat kekhawatiran yang paling mujarab itu adalah pikiran yang tenang. Itu yang perlu. Jangan biarkan apapun bisikan-bisikan iblis mengganggu pikiranmu, sehingga itu membuyarkan segala perasaanmu, sehingga engkau terjebak dalam kekhawatiran itu. Tidak cukup hanya berkata berhenti khawatir, tidak cukup, saudara. Tetapi cobalah dulu tenangkan pikiranmu. Kalau menghadapi masalah, coba pikiran kita ditenangkan, saudara. Dalam ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Begitu pentingnya pikiran ini dikuasai oleh damai sejahtera dari Tuhan. Pikiran yang tenang akan tercipta jika kita mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan.
dengan kehendak Tuhan. Itu yang dimaksudkan di sini saudara, sehingga kita dapat mendeteksi pikiran-pikiran yang salah di dalam pikiran ini, yang tentu ditanamkan oleh iblis, membuat kita gelisah di dalam kehidupan ini. Ingat, hanya 8% dari setiap kekhawatiran itu yang bisa menjadi sebuah fakta, ya. Tetapi 92% itu hanya berupa hayalan yang sengaja ditanamkan oleh musuh kita untuk mengganggu kita dalam pikiran, dalam hati dan perasaan, sehingga kita semakin khawatir. Yang ketiga, yang terakhir adalah hiduplah dengan benar. Hidup yang benar, saudara. Kita seringkali tidak dapat memisahkan antara sikap hati dan perbuatan kita, karena dosa akan selalu membuat seseorang menjadi gelisah, tetapi kesucian akan menghasilkan damai sejahtera. Memang ini menjadi persoalan. Kita sering tidak dapat memahami, memisahkan sikap hati dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran firman, di sini kita akan bisa membedakan itu, saudara. Tetapi kalau memang hati kita tidak pernah dikuasai oleh kebenaran firman, di dalam hidup kita tidak ada firman, maka memang kita akan sangat sulit untuk keluar dari situasi yang seperti itu. Sehingga kalau kita baca dalam Yesaya 32 ayat 17, saudara, di sana firman Tuhan berkata demikian. Kita coba buka Alkitab saudara dan baca itu. Dikatakan demikian, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Sebenarnya yang menentukan segala persoalan hidup adalah kebenaran. Kalau hidup kita diisi oleh kebenaran, maka kita akan dimerdekakan oleh kebenaran itu, saudara. Ada damai sejahtera dikatakan di sini, ya, akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu ada sebuah ketenangan, ada ketentraman. Jika itu sudah tercipta dalam hidup kita, ya, hidup kita sudah dibenarkan, maka biasanya kita akan lebih mampu menghadapi kehidupan ini dengan baik, sehingga kita tidak akan selalu akan dikuasai dan dibelenggu oleh kekhawatiran lagi. Itu maksudnya, saudara. Sehingga hidup yang benar adalah syarat yang paling penting untuk mengalami damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Itu penting sekali, saudara. Karena kenapa kita sering khawatir? Karena sudah tidak ada damai dalam hidup kita. Kegelisahan, kesusahan, persoalan selalu menguasai hidup kita. Tetapi ketika kebenaran itu berdiam di dalam hidup kita, maka kebenaran itu akan mendatangkan damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Ya, jikalau kita hidup taat kepada firman Tuhan, maka tidak ada alasan lagi untuk kita khawatir dalam hidup ini. Puji Tuhan, saudara. Intinya adalah izinkan firman Tuhan memenuhi hatimu, pikiranmu, perasaanmu, maka itulah yang akan mengerjakan damai sejahtera, ketenangan, kebenaran di dalam kehidupan kita, saudara. Bukankah kekhawatiran juga adalah dosa? Jelas. Kalau kebenaran tidak ada dalam diri kita, maka jelas kekhawatiran akan menguasai kita. Dan ketika kekhawatiran itu benar-benar menguasai kehidupan kita, sesungguhnya kita masih berdiam di dalam hidup yang berdosa. Oleh karena itu, saudara, mari kita tunjukkan sikap yang benar menghadapi kekhawatiran hidup ini, seperti yang sudah dikatakan tadi. Ya, doalah yang benar. Selalulah budayakan berdoa dengan benar. Ya, lalu berpikirlah juga yang benar. Pikiran-pikiran yang kotor, yang jahat, pikiran yang liar, coba kita usir dari pikiran kita. Lalu hiduplah secara benar. Saya yakin dengan kebenaran ini kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk kuat menghadapi segala tantangan hidup ini yang senantiasa membuat kita hidup dalam kekhawatiran, seperti yang disampaikan oleh firman ini. Jadi lewat renungan ini, saudara, sebagai penutup bagi kita, kita dipanggil, ya, dituntun, diajari supaya kita jangan lagi hidup dalam kekhawatiran, jangan lagi dikuasai oleh kekhawatiran. Dan jika saudara sedang dalam kekhawatiran saat ini, saya ingin katakan, berdoalah dengan benar. Berdoalah dengan benar. Tunduk kepada Tuhan, berdoa dan bawa semua persoalan hidupmu. Berpikirlah dengan baik, saudara, dan hiduplah secara benar, secara kudus. Maka Tuhan akan menolong saudara supaya kita kuat
dan supaya kita tetap mampu mengatasi setiap kekhawatiran apapun yang selalu ditawarkan oleh musuh kita itu iblis, mengganggu kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dengan renungan ini, kiranya bermanfaat untuk membangunkan iman kita pagi hari ini saudara, sehingga hari ini persoalan apapun yang kita hadapi, ingat tetap berdoa, baru berpikir yang benar, dan hiduplah secara benar. Itu yang ditanamkan Tuhan bagi kita begini. Kita berdoa saudara, kita mohon tuntunan Tuhan untuk mampukan kita melakukan kebenaran ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan, yang membantu kami boleh menghadapi segala persoalan hidup ini supaya kami tidak selalu khawatir. Kami mohon Tuhan, tuntunlah kami supaya kami dapat datang kepadamu dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Bantu juga kami Tuhan supaya kami dapat memikirkan hal-hal yang benar di dalam pikiran kami, dengan cara-cara hidup yang benar di dalam kehidupan kami. Bantulah umat-Mu, berkati mereka yang lemah, kuatkan mereka. Hamba berdoa secara khusus untuk beberapa jemaat Tuhan saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit yang telah diberitahu kepada hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan Engkau menjamah mereka. Dimanapun mereka sedang terbaring, ada yang sedang di rumah sakit, ada yang di rumah, biarlah mereka dijamah Tuhan. Karena hamba-Mu percaya, oleh karena sakit penyakit itu mereka akan terbelenggu dalam kekhawatiran kehidupan. Tetapi dengan pertolongan Tuhan hari ini, di pagi ini, mereka dijamah dan mereka dibebaskan dari semua kekhawatiran sakit penyakit itu, dan mereka dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami percaya hari ini kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus, meraih segala berkat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya saya ingin katakan, tetaplah semangat, jadilah kuat dan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kalau saudara mempunyai beban dan pergumulan yang berat dan ingin didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom.